Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat-sehat. Mari kita doakan untuk teman-teman kita yang kurang sehat. Semoga Allah segera memberi kesehatan. Oke anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap semua kan? Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya dengan teliti. Kedua, kita mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster yang benar. Lalu, mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan kita mampu mengidentifikasi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sudah siap semua? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas kita sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini ya. Ini ada sebuah lampu. Jadi, kita harus mematikan lampu jika tidak digunakan. Apa sih hak dan kewajiban kita sehari-hari? Yuk, nih, penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban kita dalam memelihara lingkungan adalah apa yuk? Cerdas anak-anak ustazah. Ya, menggunakan air sesuai kebutuhan. Selanjutnya apa? Menggunakan kendaraan hemat energi. Nah, ini seperti bersepeda. Nah, bersepeda itu bisa menghemat energi bensin. Betul sekali. Selanjutnya, coba kita lihat. Nah, ini apa yuk? Tidak membuang limbah atau sampah sembarangan. Jadi harus dibuang di tempatnya. Selanjutnya, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Nah, jadi kalau siang hari listrik kita harus matikan. Selanjutnya, apa sih hak-hak yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan? Ini dia. Yang pertama, kita akan memperoleh udara yang segar. Udara menjadi lebih terjaga jika memelihara lingkungan. Jadi jika kita memelihara lingkungan, maka kita akan mendapatkan udara yang segar atau sehat ya. Selanjutnya, tubuh yang sehat. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita akan dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Bisa mencuci buah, mencuci pakaian jika airnya bersih. Selanjutnya, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam. Jika sumber daya alamnya
bagus, kita bisa memanfaatkannya. Oke, sudah paham kan? Nah, sekarang kita belajar tentang teks petunjuk. Masih ingat teks petunjuk? Tentu anak-anak ustazah yang soleh dan solehah ini masih ingat. Kita ulang. Nah, teks petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Dan teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya teks petunjuk dalam bentuk poster. Seperti ini. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Kita lihat ya. Nah, seperti ini posternya ya sayang ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Selanjutnya, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, seperti ini ya. Poster langkah-langkah menghemat energi. Nah, itu posternya berjudul Ayo Hemat Energi. Langkah-langkah menghemat energi adalah jika itu energi alam, manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari dan menghemat energi listrik. Jika energi listrik, maka langkah-langkah menghematnya adalah matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Selanjutnya, transportasi. Gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Sudah paham ya, Nak? Nah, sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Masih banyak lagi ya buah-buah yang lain, ada kentang, ada ubi. Nah, buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Kita lihat teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Yang pertama adalah siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu warna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, dan 4 buah penjepit buaya. Langkah-langkah kegiatan adalah siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, akhirnya bola lampu akan menyala. Nah, ini contoh teks petunjuk membuat energi listrik dari buah lemon. Nah, sekarang kita belajar energi alternatif yang ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Salah satunya kentang. Ayo, siapa yang suka kentang? Pasti semua suka kentang ya. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang juga dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti baterai. Anak-anak ustazah bisa lihat di sini ada contoh energi alternatif yang ramah lingkungan. Di sini ada hewan apa? Benar sekali, ini adalah hewan sapi. Selanjutnya, kotoran sapi ini akan menjadi energi alternatif setelah diolah. Perhatikan, kotoran sapi akan dimasukkan ke dalam tempat pembusukan kotoran yang akan menghasilkan gas metana. Setelah itu, gas metana akan digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Nah, jadilah energi listrik dari kotoran sapi. Selanjutnya, contoh energi listrik yang ramah lingkungan adalah tadi dari kentang. Nah, anak-anak ustazah bisa mencobanya di rumah nanti ya. Siapkan lampu LED, ada lempengan ya, ada lempengan. Setelah itu ada kabelnya, penjepit buaya dan lempeng tembaga. Nanti caranya seperti ini. Ini juga bisa menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan ya nak. Oke. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Udah tahu kan gambarnya ini gambar apa? Betul sekali. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya singkong atau apa sayang? Ketela. Iya, pintar sekali. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong yaitu ada getuk, combro, dan keripik singkong. Anak-anak ustazah pasti tahu yang lain lagi ya. Contohnya bisa diolah menjadi apa? Direbus juga enak ya nak. Oke. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak dijual. Oke ya anak-anak saya, itu tadi sumber daya alam singkong. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berlaku hemat ekonomis itu adalah separuh dari kehidupan. Hadis riwayat Al-Syihab. Jadi Rasulullah kita juga pernah bersabda bahwa kita harus berlaku hemat untuk kehidupan kita. Selanjutnya, dalam menghemat energi, Rasul pun memberi tuntunan yang sama. Riwayat Al-Imam Bukhari menyebutkan dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, matikanlah lampu-lampu saat kalian tidur di malam hari. Tutuplah pintu, rapatkanlah tempat-tempat air, tutupilah makanan dan minuman,
meskipun hanya dengan sebatang kayu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi anak-anak ustazah, dengan adanya energi alternatif, kita akan melakukan penghematan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang paling penting adalah sikap kita dalam melakukan penghematan penggunaan bahan bakar. Nah, coba bayangkan anak-anak ustazah, kalau di setiap keluarga dalam 1 minggu saja dapat menghemat 2,5 liter bensin. Nah, kira-kira berapa juta liter yang bisa kita hemat ya nak ya? Iya. Untuk itu, mari kita hemat penggunaan bahan bakar dan energi lainnya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kita semua bisa menghemat energi dan menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya ustazah akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, ingat 5M, dan selalu berbakti kepada orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.